Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi persamaan trigonometri. Materi ini adalah materi awal Matematika Peminatan kelas 11 semester Gasal. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan trigonometri. Diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan pengertian persamaan trigonometri, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk dasar, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk lanjutan, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk lanjutannya seperti ini. Selanjutnya, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Selanjutnya, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri yang dapat dinyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. Memodelkan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Adapun subbab-subbab yang akan dibahas di persamaan trigonometri, saya bagi menjadi 5 subbab. Yang pertama, persamaan trigonometri dasar. Yang kedua, persamaan trigonometri lanjutan. Yang ketiga, persamaan trigonometri yang nantinya bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang keempat, persamaan trigonometri yang bisa dinyatakan dalam bentuk K cos X min alfa. Dan yang terakhir, permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, pada video ini kita akan membahas persamaan trigonometri dasar. Sebelum kita ke persamaan trigonometri bentuk dasar, kita ke kegunaan dari persamaan trigonometri itu sendiri. Nah, kira-kira apa kegunaannya? Salah satunya adalah, misal ada contoh seperti ini. Mungkin di fisika kalian sudah mempelajari seorang atlet lempar lembing mampu mencatat jarak lemparan lembing sejauh 40,72 meter. Jika kecepatan awal lemparan lembing 20 meter per second dan percepatan gravitasinya 10 meter per second, berapa besar sudut arah lemparan lembing tersebut? Nah, jadi yang ditanya sudut arahnya, besarnya berapa? Nah, substitusikan X max 40,72 meter, kecepatan awalnya 24 tadi, dan percepatan gravitasinya 10. Maka rumus X max sama dengan, nah ini di fisika ya, kecepatan awal kuadrat per kecepatan gravitasi dikali sin 2 alfa. Sehingga diperoleh, kalian masukkan angka-angka ini ke sini, persamaannya, sehingga didapat sin 2 alfa sama dengan 0,70694. Yang ditanya besar sudut, maka yang ditanya alfanya berapa. Nah, inilah salah satu contoh persamaan trigonometri. Alfanya berapa? Itu. Masih banyak kegunaan-kegunaan persamaan trigonometri yang lainnya yang bisa searching di YouTube, di Google, atau di baca buku-buku yang lainnya. Oke, selanjutnya, dulu kalian sudah sangat tidak asing lagi dengan persamaan seperti ini, persamaan linier.
Di sini ada 3x dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 3. Nah, bagaimana? Ini adalah salah satu contoh persamaan linier. Nah, bagaimana cari penyelesaiannya? Tinggal kita jumlahkan kedua ruas dengan min 2x. Selanjutnya dijumlahkan dengan min 2 juga. Nanti akan 2x ke sini, min 2 ke sini, maka nanti didapat x sama dengan 1. Saya yakin kalian sudah memahami bagaimana menyelesaikannya. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? 3 sin x dikurangi 2 sama dengan 2 sin x dikurangi 3. Pada prinsipnya sama langkah-langkahnya untuk menentukan penyelesaiannya. Jadi akan didapat sin x sama dengan 1. Namun perbedaannya di sini x sama dengan 1. Di sini sin x sama dengan 1. Ini adalah fungsi persamaan trigonometri. Nah, ini x-nya sama dengan 1, tapi kita belum tahu x-nya di sini berapa. Nah, berapa nilai x-nya? Itu nanti yang akan kita pelajari pada bab ini. Berapa x-nya, berapa penyelesaiannya, seperti itu. Nah, kita ke definisi persamaan trigonometri. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan kata persamaan ya. Kalian sudah mempelajari di bab-bab sebelumnya. Ada persamaan linier, ada persamaan kuadrat, ada persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu persamaan trigonometri. Nah, kita ke persamaan dulu. Tadi kita sudah punya contoh ya, contoh persamaan trigonometri. Coba kita pikirkan apa itu persamaan trigonometri. Persamaan sendiri adalah kalimat terbuka yang kebenarannya tergantung dari variabel yang terdapat di persamaan itu, yang terdapat di kalimat tersebut. Nah, jadi masih bisa benar, masih bisa salah. Jika benar, maka itu adalah penyelesaian. Jadi akar-akar atau penyelesaian yang nilai x yang memenuhi, misal kalau variabelnya x. Nah, kira-kira apa itu persamaan trigonometri? Nah, benar, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabel yang termuat dalam bentuk trigonometri. Jadi di sini adalah fungsi trigonometri bisa satu atau lebih. Contoh, sin x sama dengan sin 60 derajat, cos x sama dengan setengah akar 3, tan x sama dengan 0. Nanti kita tujuannya adalah menentukan penyelesaiannya, menentukan nilai x sehingga persamaan ini atau kalimat ini menjadi benar. Penyelesaian persamaan trigonometri. Penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai variabel, misal di sini x, yang memenuhi persamaan tersebut. Jika nilai x-nya tersebut disubstitusikan ke persamaan, akan diperoleh suatu kesamaan atau pernyataan yang benar. Jadi ketika dia penyelesaian, maka pernyataannya menjadi benar. Kalau bukan penyelesaian, dia menjadi salah. Gitu. Nah, contoh di sini, salah satu penyelesaian dari sin x sama dengan setengah adalah x sama dengan 150. Kok bisa? Nah, coba diingat lagi, sin 150. Nah, berapa hasilnya sin 150? Diingat lagi waktu kelas 10. Bagaimana cara menentukan sin 150? Oh ya, ternyata sin 150 sama dengan setengah. Sin x sama dengan setengah. Sin 150 juga setengah. Ternyata sama-sama setengah. Maka penyataannya kan ketika x-nya saya substitusikan, ketika ini saya substitusikan ke sini, maka hasilnya sama-sama setengah. Maka salah satu penyelesaiannya adalah salah satu penyelesaiannya adalah 150. Pertanyaannya, apakah persamaan trigonometri hanya punya satu penyelesaian? Nah, kita pelajari ini pada slide selanjutnya. Coba perhatikan gambar grafik berikut. Nah, ini grafik apa ya? Grafik sinus K, cos K, atau tan.
Ya benar, grafik sin X. Jadi ini adalah grafik X sama dengan sin H. Jika daerah asal dibatasi hanya untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari 360 derajat, ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai 1? Agar grafik fungsi bernilai 1, maka kita lihat Y-nya. Di sini grafik fungsi bernilai 1. Nah, ini 1. Kalian lihat yang dia mendapatkan nilainya 1. Nah, ternyata di sini ada berapa? 90. Ada lagi berapa? 450 derajat. Masih ada lagi. Kalau ini kita lanjutkan karena grafik sin X itu adalah periodik, jadi tidak terbatas. Tetapi karena yang diminta hanya X lebih dari 0 sampai X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat, maka yang memenuhi hanya ini saja, di 90 derajat. 450 tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini tidak ada interval yang diminta. Nah, jika daerah asalnya tidak dibatasi, ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai 1? Sebutkan. Tadi yang bernilai 1 450 90 450. Apakah ada lagi? Kalau kalian lanjutkan ini, grafik sin kan dia periodik ya, sehingga masih ada, tidak terbatas hanya 450 derajat saja. Coba berapa lagi? Ya benar, 810, terus 1170, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba temukan pola nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai 1. Nah, tadi kan penyelesaiannya banyak, jadi nggak terbatas hanya ada 1, bisa 90, bisa 450, bisa 810, bisa 1170. Tadi kita sudah dapat bahwa sin X sama dengan 1, X-nya berapa? Tadi kita sudah dari grafik kita dapatkan tidak terbatas karena tidak ada intervalnya. 90, 450, 810, 1170, dan seterusnya. Kita coba cari polanya. Nah, sehingga kita tidak mendaftar satu persatu, kita cari polanya. 90 ke 450 itu kira-kira ditambah berapa? Dari sini. Nah, ditambah 360. Ini juga ditambah 360. Ini juga ditambah 360. Nah, kita coba cari polanya. Di sini 90. Bisa saya tulis 90 ditambah, kan nggak ditambah 360 ya, kita mulai dari awal, berarti misal 0 dikali 360. 0 kali berapa benar? 0, jadi tetap 90. Coba kalau yang 450 itu samatnya dengan 90 ditambah 1 kali 360, yang 810. 90 ditambah 2 kali 360. Selanjutnya ini 90 ditambah 3 kali 360, didapat 1170, dan seterusnya. Kira-kira kalian sudah bisa melihat bagaimana kalau misal di sini kira-kira berapa kalau yang di kirinya sumbu X? Min 270. Coba kita cek. Sin
min 270. Itu sama artinya dengan min sin 270. Nah, sin 270 itu karena dia di kuadran 3, maka sin bernilai negatif. Berarti sama artinya dengan sin 2 kali 180 ditambah 90. Kuadran ini tanda milik ini ya. Selanjutnya sama dengan min sin 90. Ternyata min kali min plus sin 90 itu sama dengan 1. Nah, kalau ini berarti bagaimana? Nah, 90 ditambah min 1 kali 300. Dari pola-pola ini, kita bisa melihat bahwa grafik fungsi Y sama dengan sin X sama dengan 1 berulang secara periodik. Sehingga kita bisa tulis bahwa X sama dengan 90 plus K kali 360 derajat. K adalah bilangan bulat, jadi K bilangan bulat, jadi bisa positif, bisa negatif. 2, 3, negatif 1 itu adalah bilangan bulat. Nah, kita dapat polanya ternyata seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika daerah asal dibatasi hanya untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat, ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai setengah? Kita lihat setengah di sini. Carilah yang X yang bernilai setengah. Nah, didapat 30, didapat 150, didapat 510. Tetapi ingat di sini yang diminta hanya interval, sehingga yang memenuhi hanya 30 dan 150. Ditulis 30, 150. Nah, bagaimana jika daerahnya tidak dibatasi sekarang? Jadi tidak ada batasan, kita cari tetap nilainya setengah. Sama kayak tadi, 30, 150, berarti ini masuk sekarang, 390 sama 510. Apakah hanya 4 ini? Ingat, ini grafik sinus itu periodik, jadi bisa dilanjutkan ke sana. Nah, sehingga saya tulis 30, 150, 390, dan 510. Coba temukan pola nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai setengah. Nah, tadi kita dapat sin X sama dengan setengah. X-nya berapa? 30, 100, 150, 390, 510, 750, dan 870. Nah, kita lihat polanya. Di sini polanya 30 ke, kalau tadi kan ditambah 360 ya, kita coba ini ke sini 60. Ini di sini juga 10 ke 510, juga ditambah 360. Ini ke sini ditambah 360. Nah, coba kita tulis yang 30 dulu. Nah, 30 saya tulis 30 ditambah 0 kali 360. 390 bisa ditulis 390 itu 30 ditambah 1 kali 360. Terus 750 bisa ditulis 750 itu sama dengan 30 ditambah 2 kali 360. Sekarang yang 150. 150 itu 50 ditambah
0 kali 360. 510 sekarang. 510 itu juga bisa ditulis 150 plus 1 kali 360. Nah, yang terakhir 870 juga bisa ditulis 150 360. Nah, tadi 30 ini. Berarti ada 2 X-nya ya. X 30 ditambah bisa 0, 1, 2. Kalau min juga bisa ya sebelumnya, berarti K kali 360. Yang kedua, tambah 150 tambah 150 tambah, berarti X sama dengan 150 tambah K kali 360. K-nya bilangan bulat. Nah, kalau tadi hanya 1 karena 90 ya. Coba sekarang kita lihat 30, 150. Kalau ini saya bisa, ini satu angka, ini 30, 150, ini bisa juga kita cari, itu adalah 180 min 105, 30. Jadi ini bisa juga 180 min 30. Nah, bagaimana rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan? Nah, ini kita sudah menemukan pola tadi ya. Kalau X-nya alfa, ini ada 2 kemungkinan, alfa ditambah K 360, dan X sama dengan 180 min alfa ditambah K kali 360. Itu. Ini kalau dalam derajat. Coba kamu pelajari bagaimana asal-usul yang ini. Ini sama ini. Polanya sama kayak tadi. Coba bagaimana didapat ini alfa, ini dapat min alfa. Tangan X sama dengan tangan alfa, X sama dengan alfa ditambah K kali 190 dengan K bilangan bulat. Ini kalau dalam sudut. Yang selanjutnya kalau dalam radian tinggal mengganti ini jadi 2pi karena 360 itu sama artinya dengan 2pi ya. Kita lanjut ke contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Yang soal pertama, sin X sama dengan sin 2pi per 9. Kita sin X sama dengan sin 2pi per 9. Yang dicari adalah X-nya. Ini yang dicari. Anggap ini adalah alfa. Karena dalam pi, maka kita harus cari X-nya juga dalam pi. Saya ingatkan dulu rumusnya. Sin X sama dengan sin alfa. Maka ada 2 langkah yang harus kita lakukan. X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan pi min alfa ditambah K kali 2pi. Nah, ini rumusnya. Oke, kita masukkan yang pertama, ini X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Alfanya ini 2pi per 9 plus K kali 2pi. Karena di sini tidak ada intervalnya, sebenarnya sampai sini sudah benar. Atau kalian mau menyederhanakan, biasanya di soal pilihan ganda kalian harus menyesuaikan sesuai yang ada di pilihan ganda. Tetapi karena soalnya isian, sampai sini sebenarnya sudah benar. Nah, tapi bagaimana kalau alternatifnya kita mau cari bentuk yang lain? Nah, kita keluarkan, kita faktorkan. X sama dengan, ini penyebutnya 9, saya keluarkan 9 dulu. Penyebutnya saya samakan 9 K kali 2pi kali 9. Nah, selanjutnya X sama dengan, kan 2pi per 9 ya, 2pi per 9 keluar ya, berarti 1 plus K kali 9.
Atau bisa saya tulis X sama dengan 2pi per 9 1 plus 9K. Nah, yang kedua, X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. X sama dengan pi, alfanya ganti 2pi per 9 plus K kali 2pi. Ini sederhanakan dulu, berarti berapa? Samakan penyebutnya 9, berarti 7 per 9pi kali 2pi. Kita keluarkan, sederhanakan. Boleh kalian tulis X sama dengan 7pi per 18 2 plus 36 per 7. Artinya apa? Ini kalau kamu kalikan lagi harus kembali ke sini lagi. Ini kalau dikalikan 7 per 9pi ditambah ini kalau dikalikan hasilnya akan 2kpi. Gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sehingga ini 2pi per 9 1 plus 9K atau 7pi per 18 2 plus 36 per 7K dengan K adalah bilangan bulat. Soal kedua, 3x sama dengan cos X. X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, sama dengan yang tadi, kita tulis dulu rumusnya cos 3x ya. Nah, saya ingatkan dulu cos X sama dengan cos alfa. Nah, X sama dengan alfa plus K kali, karena ini intervalnya 360, jadi saya pakai sudut ya. Kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 300. Ini rumus yang kita pakai. Oke, sekarang kita tulis. Ini saya anggap ini X, ini alfa. Nah, kita masukkan rumus yang pertama, berarti 3x sama dengan alfanya adalah x plus k kali 360. X nya pindah sini jadi 2x k kali 360, berarti x sama dengan k kali 180. Nah, di sini kalian harus masukkan K-nya. Ingat, K-nya itu bilangan bulat. Jadi K itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi masukkan satu per satu. Oke, saya coba kalau K-nya min 1. Hasilnya X sama dengan min 180. Kok bisa? Ini K-nya ganti substitusi dengan min 1. Min 1 kali 180 min. Ini ada di interval tidak? Oh, ternyata enggak. Nah, bukan penyelesaian. Kalau K-nya 0, X-nya 0. Kalau K-nya 1, 180. Kalau K-nya 2, maka X-nya 360. Nah, sudah, ini maksimal 360. Terus yang kedua, ini X min alfa plus K kali 360.
Di sini X-nya 3X, ini alfanya. Berarti 3X sama dengan min X plus K kali 306. Min X-nya pindah, 4X sama dengan K kali 360. Berarti X sama dengan K kali 90. Kita coba masukkan K-nya min 1, berarti X-nya sama dengan min 90. Ini memenuhi enggak? Enggak. K sama dengan 0. X sama dengan K sama dengan 1. Berarti X-nya 90. K sama dengan 2. X-nya 180. K sama dengan 3. X-nya 270. Kenapa masukkan aja X-nya 3? K-nya 4. X sama dengan 360. Nah, dari 1 dan 2 kita tulis lagi HP-nya. Yang sama tulis 1 kali aja. Jadi HP-nya dengan penyelesaiannya berapa saja? Mulai yang terkecil dulu. 0, 90, 180, 270, dan 300. Inilah jawabannya. Oke, soal yang ketiga. Tangan 2X sama dengan tangan 30. Ingatkan dulu, tangan X sama alpha. Berarti X sama dengan alpha plus K kali. Nah, K-nya kali 180. Ini rumusnya. Ingat, K-nya adalah bilangan bulat ya. K bilangan bulat. Nah, kita masukkan sekarang yang pertama, ini sebagai X, ini sebagai alpha. Berarti X sama dengan alpha plus K kali 180, maka X sama dengan 2X 30 plus K kali 180. Biar X saja, berarti saya harus sederhanakan semua ruas, kedua ruas dibagi 2. Berarti 15 plus K kali 1/1 dicoba. Kalau K-nya min enggak ya? Kita mulai dari K-nya 0. Maka X-nya adalah 15. K-nya 1. X-nya adalah 105. K-nya 195. K-nya 3. 285. K-nya 4 pasti sudah lebih ya. Nah, sehingga yang memenuhi 4 ini. Sehingga HP-nya adalah 15, 105, 195, 285. Inilah HP-nya. Untuk latihan 1, silakan dicoba kerjakan. Kita diskusikan di pertemuan selanjutnya untuk tahu seberapa paham kalian dengan materi persamaan trigonometri.